atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama-nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037. Yang kedua, Renaldi Kading dengan NIM 2014201016. Yang ketiga, Fili Tampungangoy dengan NIM 2014201044 dari kelas A1 Keperawatan semester 6, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan pembuatan video saat ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Roli Rondonuwu Escape MKep Spesialis KMB. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan cardiac arrest. Yuk, kita bahas. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian penyakit cardiac arrest. Apa sih itu penyakit cardiac arrest? Cardiac arrest atau henti jantung adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat begitu tanda dan gejala tampak. Menurut American Heart Association 2010. Etiologi atau penyebab cardiac arrest. Penyebab utama terjadinya cardiac arrest karena aritmia. Menurut American Heart Association 2010, seseorang dikatakan mempunyai risiko tinggi untuk terkena cardiac arrest dengan kondisi yang pertama, adanya jejas di jantung karena serangan jantung terdahulu atau oleh sebab lain. Yang kedua, penebalan otot jantung atau kardiomiopati karena berbagai sebab, umumnya karena tekanan darah tinggi, kelainan kap jantung membuat seseorang cenderung untuk terkena cardiac arrest. Yang ketiga, seseorang sedang menggunakan obat-obatan untuk jantung. Yang keempat, kelistrikan jantung yang tidak normal. Beberapa kelistrikan jantung yang tidak normal seperti Wolff-Parkinson-White syndrome dan sindroma gelombang QT yang memanjang bisa menyebabkan cardiac arrest pada anak dan dewasa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan patofisiologi dan manifestasi klinis penyakit cardiac arrest. Yang pertama, patofisiologi. 1. Fibrilasi ventrikel merupakan kasus terbanyak yang sering menimbulkan kematian mendadak. Pada keadaan ini, jantung tidak dapat melakukan fungsi kontraksinya, jantung hanya mampu bergetar saja. Pada kasus ini, tindakan yang harus segera dilakukan adalah CPR dan DC, shock atau defibrilasi. Yang kedua, takikardi ventrikel. Mekanisme penyebab terjadinya takikardi ventrikel biasanya karena adanya gangguan otomatisasi pembentukan impuls atau akibat adanya gangguan konduksi. Frekuensi nadi yang cepat akan menyebabkan fase pengisian ventrikel kiri akan memendek. Akibatnya, pengisian darah ke ventrikel juga berkurang sehingga curah jantung akan menurun. Ketiga, pulseless electrical activity merupakan keadaan di mana aktivitas listrik jantung tidak menghasilkan kontraksi atau menghasilkan kontraksi tetapi tidak adekuat sehingga tekanan darah tidak dapat diukur dan nadi tidak teraba. Keempat, asistol. Keadaan ini ditandai dengan tidak terdapatnya aktivitas listrik pada jantung dan pada monitor irama yang terbentuk adalah seperti garis lurus. Pada kondisi ini, tindakan yang harus segera diambil adalah CPR. Yang berikut manifestasi klinis. Tanda-tanda cardiac arrest menurut diklat ambulans gawat darurat 118, yaitu 1. Ketiadaan respon. Pasien tidak berespon terhadap rangsangan suara, tepukan di pundak, ataupun cubitan. Yang kedua, ketiadaan pernafasan normal. Tidak terdapat pernafasan normal ketika jalan pernafasan dibuka. Ketiga, tidak teraba nadi di arteri besar, karotis, femoralis, radialis.
Gejala yang paling umum adalah munculnya rasa tidak nyaman atau nyeri dada yang mempunyai karakteristik seperti perasaan tertindih yang tidak nyaman, diremas, berat, sesak, atau nyeri. Lokasinya di tengah dada di belakang sternum, menyebar ke bahu, leher, rahang bawah, atau kedua lengan dan jarang menjalar ke perut bagian atas, berkeringat, nausea atau mual, sesak nafas. Nafas pendek-pendek, kelemahan, tidak sadar. Penata laksanaan. Henti jantung dapat terjadi setiap saat di dalam atau di luar rumah sakit, sehingga pengobatan dan tindakan yang cepat serta tepat akan menentukan prognosis 30-45 detik. Sesudah henti jantung terjadi, akan terlihat dilatasi pupil, dan pada saat ini harus diambil tindakan berupa: yang pertama, sirkulasi artifisial yang menjamin peredaran darah yang mengandung oksigen dengan melakukan massage jantung dan pernapasan buatan. Yang kedua, memperbaiki irama jantung, yaitu dengan defibrilasi bila dasar henti jantung ialah fibrilasi vertikal, dan pemberian obat-obatan. Yang ketiga, perawatan dan pengobatan komplikasi dengan pengawasan tekanan darah, nadi, dan jantung. Yang keempat, melakukan RJP pada pasien yang tidak sadar. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada elektrokardiogram, tes darah, electrical system, dan yang keempat, injection fraction testing. Komplikasi, yang pertama ada hipoksia jaringan perifer, yang kedua hipoksia cerebral, yang terakhir adalah kematian. Setelah dijelaskan tentang pengertian sampai dengan komplikasi kardiak arrest, pada saat ini kita akan masuk ke dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan kardiak arrest. Yang pertama, pengkajian. A. Identitas klien meliputi nama, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, alamat, lingkungan tempat tinggal. B. Keluhan utama. C. Riwayat penyakit sekarang, dahulu, dan keluarga. D. Pengkajian primer meliputi pengkajian airway jalan napas, breathing pernapasan, circulation atau sirkulasi. E. Pengkajian sekunder, yaitu meliputi pemeriksaan fisik. Kedua, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan kardiak arrest adalah: A. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. B. Gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan abnormalitas kelistrikan jantung. C. Risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan kinerja ventrikel kiri. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang intervensi keperawatan adalah sebagai berikut. Yang keempat, implementasi keperawatan. Implementasi atau pelaksanaan keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan intervensi, menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan pedoman atau prosedur teknis yang telah ditentukan. Yang kelima, evaluasi keperawatan. Evaluasi yang diharapkan yang pertama, sirkulasi darah kembali normal sehingga transport O2 kembali lancar. Yang kedua, sirkulasi darah kembali normal sehingga pertukaran gas dapat berlangsung. Dan yang ketiga, kemampuan pompa jantung meningkat dan kebutuhan oksigen ke otak terpenuhi. Demikianlah materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kardiak arrest yang telah kami paparkan, kiranya dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Sekian dan terima kasih.